Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sukacita adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa untuk kita dapat nikmati. Tanpa sukacita, hidup yang kita jalani rasanya begitu dingin dan bisa membuat kita kehilangan semangat. Daud menikmati hari-harinya bersama Tuhan sehingga ia berkata dalam Mazmur 16 ayat 9, "Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram." Sukacita itu datangnya dari Tuhan. Mari di pagi ini kita pun mau mengawali hari bersama dengan Tuhan. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, selamat pagi. Terima kasih buat hari-hari yang boleh kami lalui, entah suka maupun duka. Namun di sini kami sungguh merenungkan arti penyertaan Tuhan, arti bimbingan Tuhan, arti pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Bapa, kami tidak mau kehilangan sukacita dalam hidup kami. Kami rindu sukacita itu tetap ada dalam hidup kami. Dan kami selalu melihat kemuliaan yang Tuhan pancarkan dalam hidup kami. Pagi ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Biar hati kami senantiasa semakin teguh, semakin rindu dan semakin melekat pada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami serahkan waktu ini dalam tangan Tuhan. Dan kami mau sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Pagi ini kita mau merenungkan firman Tuhan dengan tema bersukacita di dalam Tuhan. Mazmur 97 ayat 11 sampai 12. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Tidak semua orang bisa menikmati sukacita ketika melewati hari-hari hidupnya. Sukacita tidak dapat kita beli dengan apapun. Bahkan orang bisa membeli segalanya di dunia ini. Kekayaan materi yang berlimpah ruah. Namun ini tetap bukanlah jaminan seorang otomatis mendapat sukacita itu. Satu jawaban yang pasti. Sukacita hanya kita temukan di dalam Kristus. Saya teringat sebuah lagu. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar. Bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, sinarmu menyerap. Inilah lagu, sebuah kidung populer di kalangan gereja-gereja Protestan yang termuat dalam buku nyanyian Kristen, Kidung Jemaat nomor 3 yang diterbitkan oleh Yamuger. Kidung ini memakai nada Hymn of Joy gubahan komposer Beethoven pada tahun 1824. Sedangkan syair pertama dari kidung ini dalam bahasa Inggris ditulis oleh Henry van Dyke pada tahun 1907. Dengan judul asli Joyful, Joyful Without Thee. Terjemahan versi Yamuger digubah oleh E.L. Pohan pada tahun 1978. Kidung ini biasa dinyanyikan sebagai nyanyian prosesi perarakan pendeta dan penetua memasuki ruang ibadah dalam kebaktian Protestan. Sejarah lagu ini adalah: bagiku tidak mempunyai hal yang semakin mengembirakan selain bersua dengan Allah. Lalu setelah itu memantulkan cahaya wajahnya kepada orang lain. Demikian tulis Beethoven tentang perasaannya setiap kali ia menghasilkan sebuah karya musik. Ia memang telah memantulkan cahaya Tuhan dalam bentuk karya musik yang terus tidak berkesudahan sampai kini. Ia telah mengarang ratusan simfoni, kuartet, sonata, variasi, fidelia, kantata, dan banyak lagu gereja-gereja serta lagu umum. Begitulah perintasan hidup Beethoven. Sebagai seorang yang tetap membujang seumur hidup, setiap hari ia mengarang karya musik. Setiap kali mencari ilham, ia mengurung dirinya sampai berhari-hari, dan setiap kali ia berhasil menyelesaikan sebuah karangan, ia keluar ruangan dengan rasa girang. Ia merasa telah melihat wajah Tuhan. Ia merasa telah melihat cahaya ilahi dan ia mau memantulkan cahaya itu kepada orang lain melewati karya musiknya. Ia merasa seolah-olah wajahnya bercahaya seperti Musa. Spiritualisme Beethoven berbuah dalam bentuk karya musik, tulisnya.
Tujuanku yaitu menghadirkan kemuliaan Tuhan dan menggetarkan kalbu para pemusik yang melantunkan lagu-lagu ini serta para pendengarnya. Sepanjang hidupnya, Beethoven juga menderita rupa-rupa penyakit. Yang paling menyedihkan yaitu gangguan pada pendengarannya. Telinga yang paling sering digunakan oleh Beethoven dalam karyanya mulai berkurang fungsinya pada usianya yang ke-28 tahun. Pendengarannya kian lama kian parah. Ia memimpin konser padahal ia sendiri tidak bisa mendengarnya. Pada usia 44 tahun ia menjadi benar-benar tuli. Sejak itu ia tidak tampil lagi di panggung. Ia berkarya di rumah, selain itu ia juga menderita beberapa penyakit lain. Ketika menyanyikan lagu Kami Puji dengan riang, tidak banyak orang yang tahu bahwa lagu ini diciptakan oleh Beethoven yang telah tuli total dan sakit-sakitan pada usia 54 tahun. Sedangkan lirik pada kidung ini baru ditulis pada tahun 1907 oleh seorang pendeta gereja Presbyterian Amerika Serikat, Henry Van Dyke. Satu dari ide Van Dyke yang penuh daya yaitu bahwa kasih karunia Allah bagi kita seharusnya melahirkan sukacita tanpa dibatasi oleh situasi dan kondisi yang sedang kita alami. Dengan pertolongan Allah kita pun dapat memancarkan sukacita itu dan memberi dampak bagi banyak orang, dan kita senantiasa rindu bagikan kasih kepada orang lain setiap hari. Kidung ini diperkenalkan dan dipopulerkan di Indonesia oleh para sending Belanda. Kidung ini sangat populer karena lirik yang riang serta nada yang sangat terkenal. Selain di Kidung Jemaat, berbagai versi terjemahan lain termuat di buku Ende milik Kuria Kristen Batak Protestan, Nyanyian Rohani, yaitu buku himne gereja-gereja Indonesia Timur, kidung puji-pujian Kristen yang banyak digunakan di gereja-gereja berbahasa Tionghoa di Indonesia, dan pujian bagi Sang Raja terbitan Sinode GBIS. Versi lain dalam bahasa Indonesia berjudul Kesukaan yang Ceria. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seringkali kita tidak dapat menikmati makna hidup yang penuh dengan kebahagiaan karena tanpa kita sadari kita telah kehilangan sukacita yang seharusnya tetap ada buat kita. Kita sering kehilangan sukacita ketika sedang menanti jawaban doa. Firman Tuhan katakan pada hari ini buat saya, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Filipi 4 ayat 4 meneguhkan kita, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau bersukacita karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Allah yang memberikan kita peneguhan, Allah yang memberikan kita sukacita di sepanjang jalan yang kita lalui. Bersama Allah ada sukacita yang sejati. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi di sinar-Mu menyerap. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi di sinar-Mu menyerap. Kami memuji Tuhan, bersukacita, bersorak-sorai karena kebesaran Tuhan. Allah yang memberikan kegirangan dan sukacita di hati kami, bahkan melewati apapun rintangan dalam hidup kami, Tuhan sanggup meneguhkan dan memberikan sukacita sejati. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita,
banyak Bapa, pada pagi hari ini kami boleh belajar tentang arti sebuah sukacita. Sukacita yang tidak bisa kami peroleh dari manapun. Sukacita yang tidak bisa kami upayakan dengan kekuatan kami sendiri. Namun ketika kami berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, ketika kami lekat dengan Tuhan, ketika kami merindukan Tuhan, Tuhan ada bersama-sama dengan kami, Tuhan ada di dalam hati kami. Sukacita itu senantiasa tinggal tetap dalam hati kami. Bapa yang baik, dalam hidup kami memang tidak lepas dari pergumulan, tantangan, dan berbagai hal yang seringkali membuat kami, Bapa, selalu merasakan ada kecemasan dalam diri kami. Namun kami mau belajar menyerahkan setiap kecemasan itu ke dalam tangan Tuhan, dan kami tidak mau sukacita itu hilang dari hidup kami. Kami rindu tetap memiliki sukacita dalam keadaan apapun, karena Kristus bersama dengan kami. Terima kasih kami mau menjalani hari ini dengan penuh sukacita bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin.